ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia didirikan pada 15 Desember 1949 dan resmi dibuka pada 15 Januari 1950 oleh menteri yang menjabat pada saat itu, yaitu Ki Mangun-Sarkoro di Bangsal Kepatihan Yogyakarta. Direktur utama ASRI yaitu R.J. Katamsi dengan R.J. Jajeng Sasmoro sebagai wakilnya. Kampus pertama ASRI terletak di Bintaran, lebih tepatnya depan Bioskop Permata. Untuk saat ini Bioskop Permata udah nggak ada ya teman-teman. Lalu pindah ke Gampingan 1 pada tahun 1957. ASRI berdiri setelah Kongres Kebudayaan Nasional di Magelang pada Agustus 1958. Peresmiannya berlangsung di Yogyakarta oleh Ki Mangun-Sarkoro langsung. Saat awal, ASRI tidak memiliki kampus terpadu dan kelasnya diadakan di berbagai tempat, termasuk gedung PTPI dan rumah R.J. Katamsi sendiri. Baru pada tahun 1957, ASRI mendapatkan gedung bantuan dari Amerika Serikat yang dikenal sebagai Kampus Gampingan. Meskipun sarana terbatas, ASRI tetap berhasil berjalan berkat dosen-dosen yang berkualitas. ASRI sendiri sudah berganti nama sebanyak 3 kali, yaitu dari ASRI menjadi STSRI, ASRI, dan sekarang menjadi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dari sejak berdiri hingga tahun 1970-an, ASRI berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Jogja, dan pada tahun 1984 baru diubah menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta. Gedung ASRI kini digunakan oleh Jogja National Museum setelah STSRI bergabung menjadi ISI yang sekarang berada di Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul. Banyak dari siswa angkatan pertama seperti Widayat dan Hendra Dasmoro yang menjadi seniman terkenal. Dulu seniman lebih bangga menjadi lulusan ASRI karena adanya kebebasan untuk berkarya. Sejak tahun 1950-an hingga 1970, ASRI terus berkembang dan akhirnya menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Jogja yang kita kenal sekarang. ASRI memfokuskan untuk menghasilkan para seniman, bukan sarjana berbasis seni. Meskipun ada batasan dalam kritik terhadap pemerintah saat ini, solidaritas di kalangan seniman semakin kuat dan seni lukis mulai diterima luas oleh masyarakat, terutama pada 1990-an ketika seni di Jogja sedang naik daun. Pada awalnya, ISI Yogyakarta tidak memiliki logo. Untuk menentukannya, mereka mengadakan sebuah kompetisi pembuatan logo dan bersyarat mengandung Dewi Saraswati dengan referensi logo ASRI dan STSRI ASRI sebelumnya. Kompetisi ini memunculkan 3 kandidat pemenang, yaitu Sadara Lasiman, Setio Budiman, serta Bagus Jamiko. Berikut merupakan 3 rancangan awal karya Dr. Amin Prayitno, Dr. Sugroto SM, dan Dr. Pasuki. Lambang ISI Yogyakarta merupakan kombinasi antara Dewi Saraswati, Angsa, dan Bunga Teratai. Dewi Saraswati merupakan Dewi ilmu pengetahuan seni yang sangat cocok dengan misi ISI Yogyakarta. Yang kedua ada Angsa. Angsa merupakan kendaraan Dewi Saraswati yang melambangkan kebijakan, yang merupakan kualitas yang diharapkan dimiliki oleh seluruh warga ISI Yogyakarta. Yang ketiga ada Bunga Teratai. Bunga Teratai besar memiliki 3 mahkota yang melambangkan latar belakang Dewi Saraswati yang mengartikan kesucian dan keluhuran ISI Yogyakarta. R.J. Katamsi atau R. Yohanes Katamsi Martoharjo lahir di Karangkobar pada tanggal 7 Januari 1897. Beliau merupakan direktur pertama ASRI dan juga pendirinya. Dibangunnya ASRI merupakan puncak dari keberhasilan Katamsi untuk pengabdian kepada negara dan seni budaya. Dalam membangun ASRI, R.J. Katamsi juga dibantu oleh seniman dan budayawan di Yogyakarta. Abbas Ali Basya merupakan seniman yang lahir di Purwokerto, Jawa Barat pada tanggal 11 Maret 1926. Abbas Ali Basya pernah melanjutkan studinya di ASRI pada tahun 1950 sampai dengan 1956. Beliau merupakan direktur ketiga ASRI yang diangkat pada tahun 1968 sampai 1975. Abbas Ali Basya juga dikenal dengan lukisan abstraknya yang terkenal pada tahun 1960-an.
Jayang Asmoro atau RM Soeharjo Jayang Asmoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 1908. Jayang Asmoro merupakan keturunan bangsawan. Beliau pernah diminta oleh Sultan Hamengkubuwono VIII untuk bersekolah di Batavia, tepatnya di Sekolah Seni Belanda selama 2 tahun. Pada tahun 1949, Jayang Asmoro disibukkan oleh persiapan dibangunnya ASRI. Jayang Asmoro merelakan 2 gedung PTPI beserta isinya yang merupakan peralatan sekolah. Jayang Asmoro dilantik sebagai wakil direktur dan juga Katamsi sebagai direktur yang pada saat itu memegang ijazah luar negeri Belanda. Dari segi arsitektur, gedung ASRI memiliki gaya yang khas dengan perpaduan elemen modern dan tradisional Jawa yang mencerminkan gaya modern tropis dengan ventilasi alami dan ruang terbuka yang luas. Beberapa ciri utamanya adalah 1. Mengadopsi gaya modern tropis yang mengadopsi sirkulasi udara yang baik sehingga ruang tetap sejuk dan nyaman meski tanpa pendingin udara. 2. Fasad yang sederhana dengan tampilan minimalis. 3. Atap lukisan Jawa. 4. Ruang terbuka dan taman yang luas. Material bangunan lokal seperti batu bata, kayu, dan genteng tanah liat yang menunjukkan identitas lokal dan memiliki fungsi baik dalam iklim tropis. Ruang khusus untuk kegiatan seni seperti studio, galeri, dan kelas didesain untuk mendukung aktivitas seni. Yang tertera di sini, tulisan yang tertera di sini adalah peletakan lokasi untuk ASRI yang sekarang atau bisa disebut dengan JNM. Baik, di belakang saya merupakan salah satu artefak dari gedung ASRI. Ini merupakan tokoh seniman RJ Katamsi sebagai direktur pertama ASRI. Patung ini dibuat karena jasa RJ Katamsi di bidang pendidikan dan bidang seni khususnya pada gedung ASRI ini. Proyek ini dilakukan kerjasama dengan seniman dan pematung Wahyu Santoso. Patung ini juga dibuat untuk melanjutkan program Tur ASRI pada tahun 2016 untuk memberikan wawasan pada para pengunjung mengenai sejarah dari gedung ASRI. Patung RJ Katamsi ini merupakan patung dengan material polyester resin dan perunggu dengan tinggi mencapai 2,5 meter atau 1,5 kali ukuran aslinya. Pembuatan ini dibuat dari tahap modeling, cetak mock-up, pengecatan perunggu hingga bahan akhirnya. Wahyu Santoso menyatakan tidak adanya kendala meskipun sempat ada kesulitan terkait referensi gambar dan detail foto yang kurang lengkap. Baik, ini merupakan contoh-contoh artefak lainnya yang masih tersisa di gedung ASRI atau yang kini sudah menjadi Jogja National Museum. Terdapat kurangnya informasi mengenai keterangan pembuat atau makna dari artefak-artefak ini. Namun salah satu dari artefak yang sudah terpajang di sini merupakan artefak dengan makna persaudaraan yang digambarkan dengan dua saudara yang saling berpelukan. Itu saya kurang tahu. Baik. Tapi karena gini, jadi sewaktu ASRI didirikan itu kan belum yakin. Iya. Nah mungkin itu satu-satunya yang bisa dipinjam atau ditempati. Karena kalau sebenarnya dipinjam ya. Karena kalau dipinjam, kalau nggak dipinjam itu tetap milik ASRI ya, kan? Nggak pindah ya Pak? Nggak pindah. Jadi itu pindah mungkin karena gedung lamanya hanya dipinjamkan gitu. Sepertinya. Sepertinya. Sepertinya pinjam atau milik tokoh atau milik seniman ya. Nah kalau Itu misalnya sudah di JNM itu Pak, berarti dimulainya beneran dari nol dari gerbang. Iya. Jadi itu ceritanya gitu, gini, dari hasil pampasan perang kalau nggak salah, yang satu paket dengan gedung SMA 1 sebelahnya. Nah gedung seperti itu sebenarnya ada beberapa. Di Jogja ada 3, ASRI, SMA 1,
kemudian dekat Mandala Krida yang sekarang digunakan untuk asrama Dharma Putra UGM. Oh iya. Terus ada lagi di ITB, dulu arsitektur tapi sekarang udah dilupakan. Kemudian ada lagi di Magelang, itu gedungnya persis sama. Jadi pembahasan perang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk bantuan bangunan. Tokoh penting. Iya. Kalau tokoh penting ya banyak ya. Sebenarnya tokoh-tokoh pentingnya adalah seniman, banyak kebanyakan seniman-seniman yang agak beda dengan yang di ITB. Kalau di ASRI itu kan latar belakangnya kan banyak seniman, dan kebetulan Bung Karno itu kan penggemar atau kolektor seni lukis, seni tato, kemudian keramik ya. Jadi hubungan antara Bung Karno waktu itu dengan seniman itu dekat. Nah, sebelum ASRI itu didirikan, itu didahului dengan Kongres Kebudayaan di Magelang. Jadi para pimpinan waktu itu sudah akhirnya memikir bangsa, termasuk seniman itu sudah memikirkan bagaimana mengangkat derajat seni rupa dan kebudayaan di Indonesia. Makanya Kongres Kebudayaan di Magelang itu tahun 2008 juga dari sana. Kemudian ASRI itu baru bisa didirikan tahun 50, tanggal 15 Januari. Jadi kalau tokoh-tokohnya ya banyak seniman, tapi tentu saja didukung oleh presiden jelas. Kemudian Sultan, itu tantangannya Sultan. Jadi kebanyakan bangunan-bangunan yang istilahnya Sultan Ground, SG itu Sultan Ground, itu tanahnya Sultan, kemudian dipinjamkan lah. UGM itu ya itu tanahnya Sultan juga. Gitu. Senimannya sendiri sebelumnya ada Jaya Asmoro, ada Avandi. Ya, Avandi sebetulnya itu misteri ya, ada ya. Iya. Misteri. Artinya benar nggak dia itu terlibat langsung dalam, tapi kemudian dianggap salah satu tokoh. Nah, itu kemudian dibantu juga oleh tokoh-tokoh dari Taman Siswa. Kemudian patung yang di sini itu RJ Katamsi itu direktur pertama ASRI. Dia yang berpendidikan Belanda juga. RJ Katamsi sendiri itu yang merancang logonya UGM, itu dia, beliaunya itu. Jadi itu salah satu, ada beberapa tokoh tadi RJ Katamsi, Prawito, Jaya Asmoro, ada yang beberapa. Nah kemudian yang menjadi bukan rektor itu, ketua ASRI itu salah satu murid yang pertama itu Pak Abbas. Wah, sepertinya kok enggak ya? Nah, itulah wujudnya dulu udah hilang. Wujud aslinya udah hilang. Kan udah, saya juga nyari ini yang mana. Oh ternyata, oh ini kita enggak pernah jadi apa ya, warung atau apa enggak tahu. Kalau yang di JNN Pak? Yang JNN yang dari situ ya itu. Oh dari JNN aja. Hanya sayangnya setelah tidak jadi ASRI atau isi itu banyak yang gagal. Sebenarnya nggak boleh. Kan jendelanya dulu pada tutup ini, jadi bentuk ininya sudah hilang. Jadi ya agak sedikit berbeda dengan kalau yang masih kelihatan ya SMA 1 itu. Dulu pernah hilang, aslinya yang kayak itu, yang di pintu masuk. Itu tidak ada makna khususnya sendiri Pak, atau hanya memang logonya saja? Lambang isi singkatan Akademi Seni Rupa Indonesia. Awalnya sih maunya Akademi Seni Rupa Mataram kalau nggak salah, tapi tetap kemudian kok diputuskan Akademi, kan namanya ASRI sendiri kan identik dengan keindahan. Kalau logonya sangat klasik ya. Iya. Tapi itu yang mendasari, jadi itu kan dari ASRI kemudian berubah jadi STSL ASRI, kemudian dari STSI. Nah konsep pokoknya sama, dari Saraswati kemudian Angsa sama, cuma ke belakang semakin disederhanakan gitu. Kalau awal kan banyak klasiknya kan.
Ya itu kan jadi berubah itu. Oh iya. Ya berubah jendela-jendelanya sangat disayangkan itu. Tapi karena itu miliknya yang punya ya jadi berubahnya itu sih. Kalau bangunan-bangunan yang di belakang itu tambahan yang sekarang jadi apa yang warna kuning.